selamat pagi Bu Nurgina Arsyad. Saya izin buka untuk sesi kali ini ya Bu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kania Sipul Hasanah yang saat ini akan menjadi moderator di sesi pertama di pagi hari ini Bapak Ibu. Nah, materinya yang akan disampaikan adalah materi terkait dengan regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyelia halal. Nah, materi akan disampaikan langsung oleh tim dari BPJPH nih, Bapak Ibu sekalian, yaitu ada Ibu Nurgina Arsyad. Selamat pagi, Ibu Nurgina. lagi bagian. Baik, gimana keadaan Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik-baik. Semoga semuanya juga dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, kayak kalau kayak gitu. Oke, Ibu, untuk materi nantinya akan disampaikan kurang lebih 2 jam, Ibu, mulai dari 8.30 sampai 10.15. Dan nantinya mungkin saya izin konfirmasi, Ibu, untuk sesi tanya jawab nanti dilangsungkan saja atau memang mau setelah pemaparan, Ibu? Em, Mungkin setelah pemaparan ya. Oke, berarti nanti kita akan dibagi menjadi 2 sesi ya Ibu. Yang pertama akan Ya. ada sesi pemaparan materi, dan yang kedua akan ada sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu peserta pelatihan penyelidikan UMK batch 36, jika memang ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja Ibu Nurgina, saya persilakan untuk waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini para penyelia halal di SPPG ya, yang mungkin sekarang sedang libur ya Bapak Ibu semua ya. Oke, eh, dalam kesempatan pagi ini belum belum on cam semua ya. Ini dipantau langsung ya dari Halal Institute. Mungkin eh, ada baiknya mungkin Bapak Ibu supaya kami juga bisa melihat keseriusan Bapak Ibu karena akan menjadi penyelia halal. Kenapa penyelia halal ini penting? Karena penyelia halal ini yang akan menjadi eh, personil paling penting dalam eh, pengajuan sertifikasi halal. Nah, tapi bukan hanya pada saat pengajuan sertifikasi halal. Penyelia halal juga akan berperan setelah SPPG sudah mendapatkan sertifikasi halal, tetap akan menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, mengapa seorang penyelia halal di sektor manapun ya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu ini yang pengampu di SPPG, harus memiliki pengetahuan terkait jaminan produk. Oke, sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Eh, Mohon izin, kami ingin menyampaikan beberapa poin terkait sertifikasi halal dalam konteks regulasi jaminan produk halal. Dan ini untuk kesempatan pada pagi hari ini di sesi pertama ya Bapak Ibu sekalian, kami akan mengacu pada beberapa poin yang diperuntukkan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan berikut adalah beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal yang menjadi dasar mengapa Bapak Ibu diwajibkan mengajukan sertifikasi halal di lingkungan SPPG. Kemudian terkait penyelia halal dan kemudian yang terakhir terkait selain pandang ya, overview sertifikasi halal secara umum. Dan untuk lebih detail, Bapak Ibu akan menjalani dalam pelatihan ini ya, yang diperlukan dalam sertifikasi halal. Oke. Berikut Bapak Ibu sekalian, beberapa dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini sudah lama ya Bapak Ibu sekalian dari tahun 2014. Oleh karena itu, undang-undang ini saat ini sudah berlaku di Indonesia dan
operasionalisasinya dilakukan pada tahun 2019. Jadi sudah 5 tahun yang lalu penyelenggaraan jaminan produk halal ini dilaksanakan di wilayah Indonesia. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ini mengalami beberapa perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 sebagai pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Dan kemudian sebagai turunannya dari Undang-Undang Nomor 33 dan Undang-Undang Nomor 6 eh, telah diatur peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Dan yang keempat di sini sengaja kami sampaikan Peraturan BGN Nomor 401 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis tahun anggaran 2026. Mengapa kami sampaikan ini? Karena dalam peraturan BGN ini mewajibkan ya adanya sertifikasi halal bagi SPPG setelah SPPG mendapatkan nomor izin operasional. Oleh karena itu, mengapa Bapak Ibu sangat penting mengikuti dengan serius pelatihan penyelia halal ini. Jadi kami harapkan dengan beberapa hal yang akan digali secara detail melalui 3 hari pelatihan ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu diharapkan mendapatkan pemahaman tentang penyelenggaraan jaminan produk halal atau beberapa konteks terkait menjaga kesinambungan proses produk halal di lingkungan SPPG. Oke. Kita kembali kepada Undang-Undang Jaminan Produk Halal, di mana Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini diterbitkan dengan tujuan. Tujuannya itu di sini ada 2 poin sudut pandangnya. Pertama, kepada masyarakat secara umum. Kenapa kepada masyarakat? Karena masyarakatlah yang akan mendapatkan beberapa hal yang eh, menjadi hasil dari produksi seorang produsen. Dan masyarakat ini kita ketahui masyarakat Indonesia itu eh, mayoritas beragama Muslim dan dalam agama Islam ya, dan sebetulnya tidak hanya agama Islam ya, dalam Al-Quran diperintahkan bahwasanya manusia itu wajib untuk memakan makanan yang halal dan thayyib ya. Nah, dalam pembangunan halal ini dalam konteks dasar hukum di Indonesia, oleh karena itu terbitlah Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mana Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan juga menggunakan produk. Jadi hal inilah ya Bapak Ibu, mengapa uh, terutama untuk yang dikonsumsi ya, makanan yang perlu dikonsumsi oleh masyarakat Muslim wajib bersertifikat halal. Nah, tapi selain tujuan yang diperuntukkan untuk masyarakat secara umum, ada juga tujuan kepada pelaku usaha. Dalam konteks ini adalah melalui SPPG, yaitu untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Tapi jika Bapak Ibu memang memiliki komitmen untuk menjaga kesinambungan proses produk halal ini, tidak hanya memberikan nilai tambah, tapi juga menjamin dari produk pangan yang diproduksi ini terjaga kehalalannya, dan selain itu juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang diproduksi oleh Bapak Ibu sekalian. Itulah tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya, untuk mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal, oleh karena itu dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal terdapat amanat bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia terkena kewajiban bersertifikat halal. Nah, tapi ketentuan ini eh, dikecualikan untuk produk yang berasal dari bahan yang diharamkan. Dan untuk produk yang berasal dari bahan yang diharamkan, walaupun dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, tapi produk-produk tersebut dikenakan dari
kewajiban untuk mencantumkan keterangan tidak halal. Jadi ada kewajiban lain ya, walaupun dia tidak wajib sertifikat halal, dia wajib menyampaikan informasi yang jelas dan jujur kepada masyarakat sebagai konsumen atau produk-produk yang akan digunakan oleh masyarakat untuk diberi informasi bahwasanya produk tersebut mengandung bahan yang diharamkan atau dicantumkan keterangan tidak. Dan kemudian untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban bersertifikat halal tersebut bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang mana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat skema baru dalam layanan sertifikasi halal yaitu didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Namun ketentuan ini ada kriterianya Bapak Ibu semua. Jadi tidak semua pelaku usaha mikro dan kecil dapat eh, melakukan pengajuan sertifikasi halalnya melalui pernyataan halal. Jadi ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi eh, pelaku usaha mana yang dapat mengajukan sertifikasi halal melalui pernyataan halal. Oke. Dan kemudian untuk menjalankan eh, kewajiban bersertifikat halal pada produk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2024 ada pengaturan dilakukan penahapan terhadap kewajiban bersertifikat halal. Dan penahapan pertama berlaku untuk produk berupa makanan dan minuman, kemudian bahan baku, bahan tambahan pangan atau bahan penolong untuk produk makanan dan minuman dan hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Mengapa penahapan pertama ini diberlakukan pada makanan dan minuman atau dengan kata lain pada pangan? Karena produk pangan ini merupakan produk yang dikonsumsi ya secara masif karena ini juga menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Oleh karena itu menjadi penahapan pertama dan penahapan pertama ini sudah diberlakukan sejak 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2020. Nah, dan ini juga tentu saja berlaku pada SPPG. Kenapa? Karena SPPG ini memiliki produk yang berkenan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu terkait pangan. Oke. Dan kemudian penahapan selanjutnya diberlakukan sejak 17 Oktober 2021 dengan masa penahapan yang berbeda-beda tergantung produknya. Di mana memang yang paling banyak itu berakhir penahapannya itu di masa transisinya di tahun ini ya, di 2026. Eh, Selain makanan minuman, penahapan yang dimulai sejak 2021 adalah ada obat, kosmetik, kemudian barang gunaan. Oke. Dan yang paling lama adalah obat keras dan juga alat kesehatan kelas risiko C dan kelas risiko D. Dan untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal ini sesuai ketentuan dalam jaminan produk halal, tentu ada pelaksananya. Pelaksananya tersebut pada awalnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dilaksanakan melalui Menteri Agama dan Menteri Agama itu membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang mana BPJPH ini yang memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal dan salah satu kewenangannya adalah untuk melaksanakan layanan sertifikasi halal. Oleh karena itu, sejak Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini beroperasionalisasi tahun 2019, maka penerbitan sertifikat halal ini dilakukan oleh BPJPH. Namun, dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut, BPJPH perlu bekerja sama dengan pihak lain. Di antaranya yaitu ada lembaga pemeriksa halal, lembaga pendamping proses produk halal, kemudian ada Komite Fatwa Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia. Nah, beberapa aktor yang tadi kami sebutkan adalah aktor yang terlibat langsung dalam layanan sertifikasi halal. Dengan demikian, layanan sertifikasi halal yang saat ini berjalan di Indonesia adalah layanan yang multi aktor, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti pada saat
Bapak Ibu akan melaksanakan pengajuan sertifikasi halal, Bapak Ibu akan bersentuhan pertama selain dengan BPJPH pada saat pendaftaran awal dan kemudian nanti pada saat penerbitan sertifikat halal, Bapak Ibu juga akan bersentuhan dengan lembaga pemeriksa halal, di mana dalam lembaga pemeriksa halal ini terdapat auditor halal yang akan mengaudit secara langsung dari pengajuan sertifikasi halal Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian selain lembaga pemeriksa halal, terdapat juga lembaga pendampingan proses produk halal, di mana lembaga pendampingan proses produk halal ini khusus untuk melakukan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang pengajuan sertifikasi halalnya melalui pernyataan halal. Dan kemudian selain BPJPH dan lembaga pemeriksa halal atau lembaga pendampingan proses produk halal, terdapat aktor yang akan menetapkan kehalalan produknya melalui ulama, di mana ulama di sini selain ulama juga ada gabungan dengan akademisi yang akan menetapkan apakah suatu produk yang diajukan tersebut memenuhi kriteria dari sistem jaminan produk halal. Ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau Komite Fatwa Produk Halal. Untuk Majelis Ulama Indonesia, untuk penetapan kehalalan produknya eh, yang berasal dari laporan lembaga pemeriksa halal, sedangkan Komite Fatwa Produk Halal berperan untuk menetapkan kehalalan produk pada skema sertifikasi halal dengan pernyataan halal. Namun terdapat ketentuan juga jika Majelis Ulama Indonesia belum menetapkan kehalalan produk selama 3 hari kerja, maka pelaksanaan penetapan halalnya akan dialihkan ke Komite Fatwa Produk Halal. Jadi Komite Fatwa Produk Halal ini berperan tidak hanya menerima pelaporan dari lembaga pendampingan proses produk halal, tapi juga menerima pelaporan dari lembaga pemeriksa halal. Nah, sebelum kami masuk ke sertifikasi halal, kami akan menyampaikan terlebih dahulu terkait apa itu penyeliah halal. Mungkin sekarang Bapak Ibu nanti akan ditugaskan berperan sebagai penyeliah halal. Nah, apa itu penyeliah halal? Dan mengapa itu harus ada? Jadi dalam ketentuan jaminan produk halal, keberadaan penyelia halal ini menjadi salah satu kewajiban dari pelaku usaha. Di sini kami perlu tekankan ya, karena nanti Bapak Ibu yang akan bersentuhan langsung pada saat pengajuan sertifikasi halal, Bapak Ibu juga harus memahami apa saja kewajiban dari pelaku usaha pada saat pengajuan sertifikasi halal. Yang pertama, eh, pelaku usaha itu wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Ini penting, mengapa? Karena setiap informasi ini akan divalidasi, akan diminta verifikasinya baik oleh kami ataupun nanti pada saat Bapak Ibu dikunjungi oleh auditor halal atau bahkan nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan sertifikat halal, ada pengawas jaminan produk halal yang akan memastikan kembali tentang konsistensi proses produk halal yang dijalankan oleh Bapak Ibu. Jadi tolong berikan informasi secara benar, jelas, dan jujur dari mulai data profil pelaku usaha. Tolong pastikan itu memang data yang benar-benar aktif dan dapat dihubungi. Dan kemudian informasi lain terutama terkait beberapa hal yang dipersyaratkan dalam dokumen pengajuan sertifikasi halal. Yang kedua, wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Nah, untuk mengetahui hal ini, oleh karena itu saya tekankan kembali ya Bapak Ibu, agar Bapak Ibu memang benar-benar serius mengikuti pelatihan ini. Kenapa? Karena ini menjadi poin penting ya, hal yang diwajibkan kepada pelaku usaha. Dan Bapak Ibu harus memahami bagaimana memisahkan lokasi, tempat, dan alat ini yang sesuai dengan kriteria jaminan produk halal. Yang ketiga, nah ini ya Bapak Ibu, memiliki penyelia halal. Ini adalah salah satu kewajiban dari pelaku usaha
Oleh karena itu, pemenuhan sebagai penyelia halal ini menjadi poin penting dalam pelaksanaan jaminan produk halal. Dan yang keempat adalah melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Jadi, tugas penyelia halal itu tidak hanya pada saat nanti Bapak Ibu akan mengajukan pengajuan sertifikasi halal aja ya Bapak Ibu. Jadi, setelah sertifikat halal keluar, Bapak Ibu harus tetap menjalankan peran sebagai penyelia halal. Apa itu penyelia halal? Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Mohon maaf. Oke, penyelia halal eh, menjadi memiliki peran kunci ya Bapak Ibu, karena memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan proses produksi yang berjalan di SPPG. Oleh karena itu Bapak nanti itu eh, harus memiliki pengaruh besar dalam lingkungan SPPG karena fungsinya ini bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses produk halal. Dan kemudian sesuai dengan kewajiban pelaku usaha tadi ya Bapak Ibu, penyelia halal ini harus ditetapkan juga oleh pimpinan perusahaan. Berarti dalam hal ini penyelia halal harus ditetapkan melalui kepala unit dari SPPG masing-masing. Dan ini yang akan dilaporkan kepada BPJPH. Nah, ini yang perlu kami highlight juga ya Bapak Ibu sekalian terkait tugas dan tanggung jawab sebagai penyelia halal. Tugas penyelia halal adalah pertama mengawasi proses produk halal di perusahaan. Jadi ini ya yang menjadi bagian penting dari Bapak Ibu eh, bahwasanya dari hulu sampai dengan hilir pada saat produksi Bapak Ibu harus mengetahui, harus memahami proses bisnis yang berjalan karena Bapak Ibu nanti akan mengawasi setiap titik-titik yang ada di SPPG. Apakah setiap proses produksinya memang sudah sesuai ketentuan standar halal atau tidak. Yang kedua, Bapak Ibu juga memiliki tugas untuk menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Kembali ke konteks yang tadi, Bapak Ibu harus memahami setiap proses yang ada di lingkungan SPPG dan kemudian Bapak Ibu setelah memahami setiap proses yang ada di lingkungan SPPG dari hulu penyiapan bahan baku sampai dengan bahan siap disajikan sebelum didistribusikan kepada beberapa pihak yang akan mendapatkan makan bergizi gratis tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu nanti juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbaikan atau pencegahan akan terjadinya ketidaksesuaian sebagai bagaimana standar halal yang telah ditetapkan. Nah, kemudian mengoordinasikan proses produk halal di lingkungan SPPG dan yang paling penting adalah mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan atau mendampingi pada saat proses audit halal di lokasi produksi ya, di fasilitas produksi SPPG. Jadi Bapak Ibu wajib ada ketika audit halal berlangsung. Oke, kemudian tanggung jawab penyelih halal ini memang berat ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu yang memang harus memahami sistem jaminan produk halal. Mengapa? Karena uh, harus menjaga ya penerapan sistem jaminan produk halal di lingkungan SPPG. Yang kedua, tanggung jawabnya adalah menyiapkan bahan dan proses produk halal untuk dilakukan verifikasi dan validasi atau dilakukan pemeriksaan oleh auditor halal dan kemudian menunjukkan bukti serta memberikan keterangan yang benar pada saat audit halal. Ini mohon maaf nanti saya perbaiki. Dan yang paling penting karena Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap proses produk halal, Bapak Ibu juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan atau sosialisasi terhadap standar halal yang akan diberlakukan di lingkungan usaha. Sehingga setiap orang yang ada di lingkungan SPPG paham terkait sistem jaminan produk halal. Nah, kemudian eh, untuk menjadi penyelia halal ada persyaratannya Bapak Ibu. Yang pertama wajib beragama Islam dan yang kedua memiliki wawasan dan memahami syariat tentang kehalalan.
Oleh karena itu, karena di sini ada persyaratan memahami wawasan dan syariat tentang kehalalan, oleh karena itu perlu adanya persyaratan pelatihan bagi penyelia halal yang akan ditetapkan oleh pelaku usaha. Dan untuk mengetahui bahwasanya penyelia halal yang ditetapkan itu memiliki wawasan dan memahami syariat, ada pembuktian yang akan menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan pada pengajuan sertifikasi halal. Dan kemudian oleh karena itu disinilah uh, saat ini ya Bapak Ibu melakukan pelatihan sebagai penyelia halal atau bahkan untuk pelaku usaha dengan skala usaha menengah besar diwajibkan sampai dengan kasih kompetensi sebagai penyelia halal. Dan setelah Bapak Ibu mendapatkan sertifikat penyelia halal, baru step selanjutnya adalah pelaku usaha bisa menetapkan penyelia halal. Oke. Setelah Bapak Ibu melakukan pelatihan penyelia halal ini, diharapkan Bapak Ibu bisa memahami beberapa dokumen yang dipersyaratkan dan juga beberapa hal yang harus disiapkan pada saat nanti proses audit halal ya yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal. Kita kembali tadi terkait dengan kewajiban bersertifikat halal, bahwasanya kewajiban bersertifikat halal ini diwajibkan untuk semua pelaku usaha, tidak hanya terikat pelaku usaha menengah besar ataupun luar negeri, tapi juga diwajibkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dan terkait adanya perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan layanan sertifikasi halal di Indonesia saat ini terdiri dari dua skema. Yang pertama, kami sebutnya secara mudah adalah skema reguler dan yang kedua skema self-declare. Untuk skema reguler, ini maksudnya adalah sertifikasi halal yang dilakukan melalui pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal. Nah, untuk reguler ini skala usahanya berlaku untuk semua skala usaha dari besar, menengah, kecil ataupun mikro. Dan kemudian produknya yang bisa diajukan baik berupa barang ataupun jasa dengan aktor pemeriksanya adalah auditor halal yang ada di lembaga pemeriksa halal. Dan penetapan halalnya dilakukan bisa melalui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komite Fatwa Produk Halal. Dan waktu yang ditetapkan dalam regulasi adalah 21 hari kerja, tapi dengan catatan 21 hari kerja ini tanpa ada pengembalian dokumen ya yang harus diperbaiki. Karena kalau misalnya ada pengembalian dokumen karena belum memenuhi persyaratan yang berlaku, ini akan menambah waktu dari proses layanan sertifikasi halal. Kemudian yang kedua, layanan sertifikasi halal self-declare ini khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil dan produknya hanya berupa barang ya, dan barangnya pun hanya berupa makanan dan minuman. Dengan aktor pemeriksanya adalah pendamping proses produk halal yang terregister dan penetapan halalnya hanya dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Dengan waktu pelaksanaannya lebih pendek Bapak Ibu 12 hari kerja. Dan 12 hari kerja ini juga sama ya dengan ketentuan bahwasanya tidak ada perbaikan dokumen yang dilakukan. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan pengajuan sertifikasi halal, ini ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama, kita lihat dari prinsip sertifikasi halal, di mana dalam proses sertifikasi halal di sini memiliki prinsip yaitu untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi ketentuan halal dan menjamin kehalalan produk di seluruh rangkaian proses produk halal. Dan kemudian untuk memastikan produk yang sesuai dengan ketentuan halal tersebut, tentu saja harus ada pemastian tidak terjadinya kontaminasi bahan yang tidak halal, baik dari fasilitas produksi atau peralatan yang digunakan dalam produksi, kemudian dari pekerjanya maupun lingkungan sekitarnya. Ini harus dipastikan.
Dan yang paling penting Bapak Ibu ini yang perlu kami tekankan adalah bagaimana nanti Bapak Ibu ketika berperan sebagai penyelia halal menjaga kesinambungan proses produksi halal ini. Dan selanjutnya, sebelum dilakukan sertifikasi halal, ada dua hal ya secara kategori besar yang harus disiapkan oleh pelaku usaha. Pertama adalah menyiapkan personil, salah satunya penyelia halal. Dan selain penyelia halal, jika lingkup SPPG Bapak Ibu sudah lebih besar dan sudah dibagi-bagi menjadi berbagai divisi untuk memudahkan tugas dan tanggung jawab penyelia halal, ini dapat membentuk tim manajemen halal, di mana tim manajemen halal ini bisa melibatkan beberapa personil yang ada di setiap titik-titik kritis ya di lingkungan SPPG. Ini bisa ya dibentuk. Jadi ketetapannya itu bisa berupa ketetapan tim manajemen halal, termasuk di sananya memang harus diketuai oleh penyelia halal. Dan tim manajemen halal ini juga memang harus memahami dari standar halal yang akan diberlakukan di lingkungan SPPG. Dan kemudian selain menyiapkan personil adalah menyiapkan proses pada saat pengajuan sertifikasi halal. Di mana prosesnya ini diantaranya yaitu menyiapkan produk dan bahan. Ini harus didokumentasikan. Ini mungkin Bapak Ibu juga kebanyakan sudah memiliki SLAS ya. Ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Ini kurang lebih sama juga ya. Jadi semuanya harus terdokumentasi dan harus ditelusuri. Nah, kalau untuk konteks halal, yang ditelusuri adalah yang paling penting adalah penelusuran bahan. Apakah bahannya itu dipastikan kehalalannya atau tidak. Oleh karena itu nanti ada beberapa hal yang harus dirinci oleh Bapak Ibu dan harus disiapkan oleh Bapak Ibu sebagai penyelia halal. Dan selain produk dan bahan, ya, kemudian proses terkait fasilitas dan peralatannya. Ini juga harus tertulis dan didokumentasikan oleh Bapak Ibu, termasuk juga proses produksinya bagaimana dan juga beberapa SOP yang berlaku di lingkungan SPPG Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu prosedur juga harus disiapkan dan menjadi bagian yang nanti akan dituangkan dalam satu manual yang namanya manual sistem jaminan produk halal. Nah, dalam manual jaminan produk halal ini yang nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materinya lebih detail ya. Intinya di sini kami akan sampaikan bahwasannya sistem jaminan produk halal ini merupakan standar halal. Standar halal yang diberlakukan dalam rangka implementasi penyelenggaraan jaminan produk halal di lingkungan usaha. Nah, dalam sistem jaminan produk halal ini kami tetapkan 5 kriteria, di mana 5 kriteria itu terdiri dari satu komitmen dan tanggung jawab, di mana komitmen dan tanggung jawab ini berupa bukti bahwasanya pelaku usaha ini memang memiliki komitmen terhadap kesinambungan proses produk halal dan menjalani jaminan produk halal di lingkungan usaha. Dan yang kedua, komitmen terkait bahan, di mana tadi ya Bapak Ibu nanti perlu mendokumentasikan terkait bahan yang digunakan apa saja secara lengkap, termasuk bahan pengganti atau substitusi ya Bapak Ibu silahkan tuliskan secara detail dalam daftar bahannya pada saat pengajuan sertifikat halal. Dan dibuktikan ketertelusuran dokumen yang bisa membuktikan bahan tersebut halal atau tidak. Dan kemudian yang ketiga, proses produksinya bagaimana, ini silakan dituangkan juga dalam dokumen. Dan yang keempat, produk yang diajukan sertifikat halal. Nah, untuk konteks SPPG adalah produk di sini berupa menu-menu ya, menu-menu yang diproduksi oleh Bapak Ibu. Diproduksi sendiri ya Bapak Ibu. Dan kemudian yang kelima adalah pemantauan evaluasi. Nah, eh, pemantauan evaluasi di sini adalah eh, bagaimana perusahaan atau pelaku usaha dalam konteks ini SPPG bisa tetap berkesinambungan menjaga proses produksi halal dan dilaporkan secara berkala. Jadi ada pelaporan ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana
dari proses jaminan produk halal di lingkungan usaha. Dan pelaporannya ini melalui penyelia halal. Namun untuk saat ini pemantauan evaluasi masih tengah kami kembangkan, tapi kami harus menyampaikan bahwa Bapak Ibu ketika nanti sudah menjalankan peran sebagai penyelia halal harus menyiapkan pemantauan dan evaluasi ini terkait pelaporan ya. Jadi ada monitoring setidaknya setahun sekali dan kemudian Bapak Ibu juga selain melakukan monitoring melaporkan terkait bahan yang digunakan. Jadi intinya yang nanti eh, akan dimasukkan dalam sistem jamin produk halal ini adalah ketertelusuran dari mulai bahan baku dan bagaimana bahan disajikan sampai dengan siap disajikan kepada konsumen. Oke. Nah, berikut adalah aktor dalam layanan sertifikasi halal, walaupun tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, tapi di sini saya sampaikan beberapa tugas dari setiap aktor dalam sertifikasi halal. Karena SPPG ini masuk dalam layanan sertifikasi halal reguler ya Bapak Ibu, ini tidak bisa self declare. Kenapa? Karena kompleksitasnya Bapak Ibu, kompleksitas terlebih dari menu ya, menunya yang dikembangkan sangat dinamis. Oleh karena itu, layanan sertifikasi halalnya dilakukan melalui skema reguler. Nah, Eh, dalam layanan sertifikasi halal reguler ada tiga aktor. Yang pertama BPJPH, di mana BPJPH ini yang akan menerima awalan pengajuan permohonan sertifikat halal. Dan yang kedua kami akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam sertifikat halal. Secara administrasi, Bapak Ibu, kelengkapannya bagaimana? Dan yang ketiga adalah melakukan penerbitan sertifikat halal. Selanjutnya adalah dari pengajuan permohonan sertifikat halal eh, akan dilanjutkan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal dan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut eh, LPH akan melaporkan kepada Majelis Ulama Indonesia atau Komite Fatwa Produk Halal untuk dilakukan penetapan keharam produk. Nah, setelah itu baru dari hasil dokumen ketetapan halal produk, Majelis Ulama Indonesia atau Komite Fatwa Produk Halal saat ini memang berjalan melalui sistem ya, akan disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar kami di BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Berikut adalah dokumen yang dipersyaratkan dalam sertifikasi halal. Yang pertama adalah surat permohonan. Yang kedua, kalau formulir pendaftaran saat ini eh, sudah kami sediakan melalui sistem. Jadi Bapak Ibu perlu menginput data yang diperlukan dalam sistem informasi halal dan tolong pastikan ya Bapak Ibu memang data yang diberikan itu sesuai dengan kondisi dan data yang benar. Kemudian aspek legal ini wajib memiliki NIB yang berbasis risiko. Dan kemudian dokumen yang selanjutnya adalah dokumen penyelia halal. Untuk dokumen penyelia halal ini ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama, SK penetapan penyelia halal, akte manajemen halal dari pimpinan perusahaan. Kemudian salinan KTP bagi penyelia halal. Kemudian daftar riwayat hidup dari penyelia halal tersebut dan sertifikat pelatihan. Tapi jika SPPG Bapak Ibu skala usahanya menengah besar, wajib dilengkapi juga dengan sertifikat kompetensi penyelia halal. Selanjutnya adalah beberapa dokumen yang sebetulnya ini sudah ada di manual sistem jamin produk halal, diantaranya yaitu daftar nama produk yang akan diajukan sertifikat halal. Jika SPPG, daftar nama produk ini berupa menu ya, dan kemudian daftar bahan yang digunakan dalam produksi secara lengkap, dan nanti ada pemetaan bahan-bahan yang digunakan dalam sebuah produk atau menu.
Dan kemudian proses pengolahan produknya ini juga diperlukan dalam kebutuhan proses pemeriksaan lebih lanjut di auditor. Jadi ini juga perlu disampaikan pada saat pengajuan permohonan ke BPJPH. Dan terakhir manual SCPH. Ini wajib ya Bapak Ibu ya untuk dipenuhi. Dan selanjutnya adalah alur sertifikasi halal. Yang pertama, karena tadi ada aspek legal berupa NIB, Bapak Ibu harus memiliki NIB lebih dahulu sebelum mengajukan user sebagai pelaku usaha di sistem informasi halal. Sistem informasi halal ini merupakan aplikasi untuk layanan kami. Dan kemudian dalam pengisian pengajuan awal ya, pendaftaran dalam si halal ini dibutuhkan nomor induk beresiko karena saat ini kami memang sudah terintegrasi dengan OSS. Selanjutnya, setelah pembuatan akun, Bapak Ibu mengisikan beberapa data yang diperlukan dan diisi beberapa dokumen yang dipersyaratkan ini. Dan selanjutnya dikirim melalui si halal tersebut dan akan kami terima dan kami akan melakukan kesesuaian kelengkapan dokumen yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi tolong pastikan agar cepat prosesnya Bapak Ibu harus memang melengkapi dari awal ya semua data yang dibutuhkan ini. Dan selanjutnya jika dianggap sudah sesuai dari pihak kami, selanjutnya dokumen akan dikirimkan kepada lembaga pemeriksa halal dan lembaga pemeriksa halal ini sebelum melakukan audit akan melakukan penghitungan dulu atas biaya ya, biaya yang akan dibutuhkan dalam proses auditing halal. Dan kemudian setelah dilakukan penghitungan biaya oleh LPH, secara otomatis nanti melalui sistem akan keluar tagihan dan berdasarkan tagihan tersebut dilakukan pembayaran sertifikasi halal. Dan jika sudah dilakukan pembayaran, baru LPH dapat melakukan proses audit. Nah, setelah dilakukan audit, uh, yang mana dalam proses audit ini seorang penilai halal ini wajib ada ya Bapak Ibu sekalian, wajib mendampingi auditor halal pada saat audit lapangan. Dan dari hasil audit lapangan tersebut dan audit yang dilakukan ONDES ya oleh LPH, LPH menyampaikan laporan yang mana laporan yang tersebut menjadi bahan untuk penetapan kehalalan produk oleh Majelis Ulama Indonesia atau Komite Fatwa Produk Halal. Dan jika memenuhi persyaratan, tentu saja ini akan ditetapkan kehalalannya. Dan dari hasil ketetapan halal tersebut, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Dan semuanya ini dilakukan melalui sistem. Oleh karena itu, sertifikat halal yang diterbitkan pun merupakan sertifikat halal yang diterbitkan secara digital, sehingga Bapak Ibu dapat mengurus secara langsung di sistem informasi halal. Dan berikut adalah tarif dari sertifikasi halal reguler ya Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kami dalam sertifikasi halal reguler ini tidak dapat memberikan tarif secara pasti ya. Kenapa? Karena ada biaya pemeriksaan yang sifatnya variabel. Jadi tergantung jumlah produk atau jumlah menu yang dimiliki Bapak Ibu, tergantung skala usahanya, apakah mikro, kecil, menengah atau besar, karena ini akan berbeda biayanya. Nah, namun untuk tarif layanan BPJPH ini sifatnya fix ya. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tarif layanannya 300.000, di mana 300.000 ini terdiri dari 200.000 untuk biaya pendaftaran atau penerbitan sertifikat halal di BPJPH dan 100.000 di sidang fatwa halal. Biaya pemeriksaan ya untuk kebutuhan LPH ini terdiri dari untuk kebutuhan biaya operasional, kemudian biaya audit dan harus dipastikan juga harus disiapkan juga nanti ketika dibutuhkan uji laboratorium dan biaya akomodasi dan transport sesuai standar biaya ya di lokasi audit yang mana ketentuan ini biaya pemeriksaan LPH sudah kami
tetapkan besarannya melalui keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2024. Tapi besaran yang ditetapkan ini adalah besaran tarif batas tertinggi. Jadi bisa saja dari batas tertinggi ini Bapak Ibu mendapatkan harga yang di bawah batas tertinggi itu. Jadi tergantung nanti bagaimana Bapak Ibu dari SPPG-nya bisa melakukan negosiasi dengan LPH yang dipilih. Nah, untuk memudahkan ya melakukan estimasi terkait biaya sertifikasi halal, kami sediakan kalkulator pembiayaan sertifikasi halal yang dapat Bapak Ibu akses di website kami ya Bapak Ibu di sini. Di sini Bapak Ibu eh, bisa mendapatkan tarif estimasi dari layanan sertifikasi halal. Dan kemudian berikut Bapak Ibu ya eh, bentuk dari sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH yang diterbitkan secara digital dan saat ini sertifikat halal ini tidak ada masa berlaku. Tapi ada ketentuannya jika ada perubahan ya terhadap komposisi bahan yang menyebabkan ada terhadap menu ataupun proses produksi halalnya ada berubah, misalnya dapur lokasinya di awalnya di lokasi A berubah menjadi lokasi B, maka sertifikat halalnya perlu ada pembaruan Bapak Ibu ya. Jadi harus diperbarui. Dan kemudian sertifikat halal yang diterbitkan ini berlaku untuk satu jenis produk dan untuk SPPG sebetulnya hanya satu jenis produk ya Bapak Ibu penyediaan makanan minuman dengan pengolahan dan jenis produk ini bisa Bapak Ibu lihat ketentuannya dalam Keputusan Menteri Agama nomor 944 tahun 2024. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan atau menjalani ya pengajuan sertifikasi halal dan berakhir mendapatkan sertifikat halal, ada kewajiban lain ya Bapak Ibu ya. Nah, di mana kewajiban lain yang sudah diatur dalam regulasi jaminan produk halal adalah pertama SPPG ini nanti setelah udah sertifikat halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Untuk SPPG, pencantuman label halal ini pada lokasi atau tempat di lingkungan SPPG yang dapat dilihat secara jelas oleh beberapa pihak ya yang berkepentingan. Dan yang kedua, ini yang paling penting ya Bapak Ibu juga, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal. Oleh karena itu, kenapa dalam kriteria sistem jamin produk halal ini ada poin pemantauan evaluasi. Jadi untuk memastikan Bapak Ibu ya sebagai penyelia halal ini menjaga kehalalan produk di lingkungan SPPG, Bapak Ibu harus monitoring secara berkala dan ada pelaporannya. Ini sebagai bagian yang diwajibkan dalam regulasi jaminan produk halal. Selanjutnya adalah memisahkan lokasi tempat alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Dan kemudian selanjutnya tadi ya sudah kami sampaikan jika terdapat perubahan terhadap komposisi bahan yang mengakibatkan adanya perubahan pada menu ya dari yang sebelumnya diajukan atau terdapat perubahan dalam proses produksi, maka perlu ada pembaruan dari sertifikat halal. Jadi uh, Bapak Ibu harus melakukan pembaruan yang diajukan lagi melalui sistem informasi halal. Dan yang terakhir adalah melaporkan perubahan komposisi bahan atau proses produk halal kepada BPJPH. Dan berikut label halal Indonesia yang saat ini berlaku di wilayah Indonesia Bapak Ibu dan sudah ditetapkan melalui keputusan Kepala BPJPH nomor 40 tahun 2022. Dan label halal ini uh, ada dua bentuk, silahkan sesuaikan ketika Bapak Ibu ingin mencantumkan di lokasi atau tempat tertentu. Di lokasi ini bisa saja di dapur dan kemudian kalau untuk kemasan mungkin menggunakannya ompran ya. Tapi kalau misalnya ada kemasan lain yang untuk membuktikan bahwa uh, produk makanan tersebut memang sudah bersertifikat halal, maka wajib juga dicantumkan pada kemasan produknya. Dan warna labelnya ini yang saat ini ditetapkan hanya tiga, Bapak Ibu.
warna ungu, hitam, ataupun putih. Dan format label halal ini dapat diunduh ya di aplikasi Si Halal pada akun pelaku usaha. Dan ini untuk lembaga halal luar negeri, ya mungkin ini sebagai informasi saja ya Bapak Ibu. Seluruh informasi terkait sertifikasi halal dapat Bapak Ibu akses di website kami bpcph.halal.go.id. Untuk regulasi yang tadi kami sampaikan beberapa regulasi silahkan Bapak Ibu ambil di menu. Kemudian untuk tadi menghitung estimasi tarif dari layanan sertifikat halal ataupun terkait template manual sistem jaminan produk halal ataupun beberapa flyer termasuk manual si halal, Bapak Ibu bisa memilih informasi publik. Di sini ada kalkulator biaya sertifikat halal, dan untuk tadi ya manual sistem jaminan produk halal dan beberapa dokumen yang persyaratkan, Bapak Ibu bisa lihat di layanan sertifikat halal. Dan kemudian untuk mendapatkan informasi lembaga pemeriksa halal mana yang dapat Ibu pilih dan menjadi opsi sebelumnya, Bapak Ibu bisa cek di data LPH. Dan jika Bapak Ibu mengalami kendala dalam layanan sertifikasi halal, silakan hubungi call center layanan kami. Dan kemudian ini kami coba tekankan juga ya Bapak Ibu, ini karena ada beberapa kasus ya. Jadi mohon Bapak Ibu memastikan ya terhindar ya dari beberapa penipuan yang mengatasnamakan BPJPH. Intinya semua proses dalam layanan sertifikasi halal ini dilakukan melalui Si Halal Bapak Ibu. Tidak ada kami lakukan melalui Japri, melalui WA. Jadi mohon dipastikan dengan benar terkait layanan sertifikasi halal ini. Karena penipuan saat ini sedang marak ya Bapak Ibu sekalian. Oke, dengan demikian mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait regulasi dan pengetahuan ya tentang peran dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai penyedia halal. Terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Kania. Mungkin selanjutnya kita akan melanjutkan pada sesi diskusi. Baik, terima kasih banyak Bu Nurjina atas pemaparan materi terkait dengan regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab penyedia halal. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memang masih memiliki pertanyaan terkait dengan regulasi maupun tugas dan tanggung jawab penyedia halal, Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan nih Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand ataupun bisa mengirimkan pertanyaan Bapak Ibu sekalian di kolom chat. Ya, silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan. Mau bertanya lah Bu Cek. Oke baik, yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Basarudin. Kepada Bapak Basarudin dipersilakan untuk bisa mengajukan pertanyaannya Bapak. Jangan lupa untuk on cam ya Bapak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan pengertian atau definisi daripada penyedia halal tadi, bahwasanya orang yang bersangkutan atau yang sedang mengikuti pelatihan ini adalah orang yang nantinya akan bertanggung jawab ya untuk menentukan suatu produk itu halal gitu ya, halal baik secara syariat terutama pasti, kemudian halal dalam higienis dalam penyajian dan produksinya gitu. Nah, tentunya kalau skopnya besar gitu kan, atau mikro mungkin UMKM-nya, nah pasti akan melibatkan beberapa usaha-usaha kecil lainnya sebagai misalnya supplier dan seterusnya gitu. Nah, ini bagaimana keterkaitan antara kami atau suatu perusahaan yang itu kami bertanggung jawab untuk sebagai penyedia halalnya dengan supplier-supplier yang kerjasama dengan kita. Kalau misalnya bahan-bahan bakunya seperti sayuran dan seterusnya mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi ketika ada bahan-bahan yang mengandung zat-zat tertentu yang memang itu harus bekerja sama dengan mitra atau supplier lainnya gitu. Nah, ini bagaimana komunikasi yang kami bangun atau bagaimana mekanisme yang harus kami terapkan, atau mungkin ada mekanisme tersendiri sehingga kami sebagai penyedia halal nantinya benar-benar bisa
kami pastikan secara mekanisme dan secara apa namanya itu penyajian produk yang akan dihasilkan. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Basarudin atas pertanyaannya. Bu Nurgina dipersilakan untuk bisa langsung menjawab saja. Oke, saya mohon izin ya. Terkait komunikasi ya, tapi saya sampaikan sedikit ya Pak ya. Walaupun nanti secara detail nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasinya terkait bahan loh. Oke. Jadi Bapak Ibu terkait supplier ya memang benar ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melakukan komunikasi langsung dengan para supplier yang akan memasok bahan baku ya. Dan oleh karena itu nanti pada saat pengajuan sertifikat halal kan Bapak Ibu akan mendokumentasikan apa bukti dari kehalalan bahan yang digunakan. Nah, terkait bahan ini sebetulnya jika kita klasifikasikan ada tiga klasifikasi secara besar ya Bapak Ibu. Kalau untuk yang haram udah jelas ya, ini tidak diperbolehkan. Dan kemudian ada klasifikasi bahan yang dianggap sangat kritis atau disebut bahan diragukan. Nah, untuk bahan diragukan bahan mengalami pengolahan dan oleh karena itu memiliki potensi mengandung bahan atau haram yang mengandung bahan yang haram atau najis sehingga pemenuhan dokumennya wajib sertifikat halal. Nah, untuk bahan yang wajib sertifikat halal ini istilahnya adalah bahan yang memang sifatnya udah diolah, mengalami pengolahan. Beda yang satu lagi dengan klasifikasi bahan tidak kritis. Kalau bahan tidak kritis ini eh, tidak perlu bukti sertifikat halal. Contohnya tadi Bapak sudah sampaikan ya, semua bentuk bahan baku yang alami, buah segar, sayur segar, kemudian ikan segar, itu semua tidak perlu dibuktikan dengan sertifikat halal. Karena kami paham ini memang eh, dari alam sudah diberikan seperti itu dan apa namanya ini sudah jelas kehalalannya. Nah, yang paling penting adalah ketika bahan-bahan baku ini diolah sudah mengalami pengolahan. Nah, baru nanti Bapak Ibu yang memang harus memastikan meminta kepada suppliernya apakah bahan baku olahan tersebut, apalagi yang sifatnya terkemas ya, itu sudah bersertifikat halal atau tidak. Namun, jikapun Bapak Ibu menggunakan beberapa bahan, misalnya apa namanya minyak goreng ataupun misalnya menggunakan bahan baku tepung terigu gitu ya. Kalaupun misalnya Bapak Ibu kesulitan mendapatkan bukti dari suppliernya langsung, tapi jika merek yang diajukan tersebut merek yang sudah dapat dikenal, Bapak Ibu bisa cek di laman website kami, Bapak di bpjph.hal.go.id. Saya coba buka ya. Mohon izin. Mungkin supaya enak ya Bapak Ibu, kita buka sama-sama. Nih ya Bapak Ibu silakan ke bpjph.hal.go.id. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan nama produk, dicek produk hal, nama produknya apa. Misalnya minyak goreng apa atau nama produk apa. Nah, ini juga untuk memudahkan Bapak Ibu, oh ini memang sudah ada sertifikat halalnya dari BPJPH dan kemudian apa namanya Bapak Ibu sudah bisa memastikan bentuknya dan ada nomor sertifikat halalnya di sini. Itu cara pemastiannya Bapak Ibu. Oh, kemudian satu lagi tadi ya, terakhir saya sampaikan tadi terkait logo registrasi sertifikat halal, karena bisa jadi bahan-bahan baku yang sudah bersertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH, tapi bisa juga bahan baku, saya belum tahu nih, apakah ada bahan baku dari luar negeri nih yang digunakan oleh Bapak Ibu, atau kebanyakan lokal. Seingat saya mengutamakan bahan baku lokal ya Bapak Ibu ya di SPPG ya.
Oh ya, oke. Kalau untuk bahan baku dari luar negeri, ketika bahan bakunya tersebut terkemas, oh, kalau lokal aman ya, terkemas ini sebagai informasi saja. Jadi tetap ada kewajiban juga pencantuman labelnya di bahan bakunya. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwasannya bahan baku impornya tersebut sudah bersertifikat halal juga dan ditanyakan kepada suppliernya apakah bahan baku tersebut sudah diregistrasi di BPJPH atau tidak. Tapi ya ini sebagai informasi aja ya Bapak Ibu. Jadi tolong pastikan nanti mohon informasi kepada suppliernya terkait sertifikat halal yang dimiliki, khusus untuk bahan baku yang sifatnya olahan ya Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Basarudin atas pertanyaan pertamanya dan terima kasih Bu Nurgina atas jawabannya. Kita lanjut bagi Bapak Ibu yang memang masih ada pertanyaan bisa mengeluarkan raise hand Bapak Ibu dan untuk sementara itu sambil menunggu saya izin bacakan untuk pertanyaan yang via chat ya terlebih dahulu ya Ibu Nurgina. Jadi pertanyaannya dari Ibu Nyimas Larasati. Bu, mohon izin bertanya, saat ini saya sedang proses pembuatan manual SCPH dan beberapa kali mengecek ID halal di web BPJPH, tapi sempat menemukan beberapa kendala karena ada beberapa perusahaan besar yang tidak ditemukan ID halalnya. Apakah memang benar tidak ada ID halalnya atau belum terupdate? Contoh produk yang saya cari tidak ada adalah minyak goreng Vilma. Silakan Ibu. Oke. Memang harus lihat kata kunci ya, saya jadi penasaran juga. Oke, lihat kata kuncinya, saya coba mungkin Filma ya. Apakah sudah dicoba juga dari pelaku usahanya, nama pelaku usahanya? Di sini keluar sih ada Filma. Ya, saya coba contoh. Ini memang banyak sih ya. Jadi pertama Bapak Ibu bisa namanya, sebentar. Kalaupun Bapak Ibu sudah punya mengantongi nama produsennya akan jauh lebih enak ya dibandingkan menggunakan nama mereknya. Di sini saya gunakan tadi kata kunci eh, merek dagang ya. Oke, ternyata banyak ya Bapak Ibu. Nah, akan lebih mudah kalau Bapak Ibu memasukkan nama pelaku usahanya. Jika ya, apalagi kan kita punya akses di, kalau misalnya dia terkemas ya, terkemas Bapak Ibu bisa lihat di kemasannya. Jadi ini hanya untuk justifikasi ya. Oh ini memang benar kan kalau untuk yang bahan baku terkemas, mereka itu mencantumkan label halal dan nomornya. Dan Bapak Ibu bisa memvalidasi ya dengan mengecek di website kami. Dan ya untuk memudahkan gunakan nama pelaku usaha. Oke, baik. Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Aini. Ini pertanyaan terkait dengan NIB nih, Bu. Ada dua langsung sih. Yang pertama adalah untuk syarat NIB, apakah harus NIB dengan email yang sama yang didaftarkan sebagai penyelia, atau bisa dengan NIB yang sudah ada tetapi emailnya berbeda, dan untuk NIB ini milik yayasan atau milik SPPG, Bu? Udah, sorry. Seperti itu. Ini di chat ya. NIB. Oh. Baiknya pastikan Bapak Ibu menyimpan dengan baik ya email yang digunakan, baik dari nanti NIB ataupun nanti si halal, kemudian nanti apa username dan passwordnya apa. Karena kadang kita lupa ya. Dan ya kalau saran dari saya eh, gunakan yang sama supaya kita juga nggak lupa. Jadi bisa satu email itu digunakan untuk banyak perizinan. Oke, baik. Kita lanjut lagi, Bu. Udah kebanyakan dari kolom chat nih, Bu. Bapak Iya, Ibu, kita berani yuk untuk bisa via raise hand nih, Bapak Ibu mengajukan pertanyaan secara iya. langsung.
Sebentar Ibu ya, saya izin scroll dulu untuk pertanyaan yang di kolom chat. Dari Ibu dari Ibu Ambar Rahayu, Ibu. Jadi kalau pertanyaannya adalah kalau untuk ayam dan daging, apakah penyelia harus mendokumentasikan proses penyembelihannya? Silakan Ibu. Penyelia ya. Oke. Ya. Nah, sebetulnya kewajibannya itu memang cukup mengantongi sertifikat halal. Tapi kalaupun ya karena tadi ya Bapak Ibu ingin memastikan proses produksi halal dalam konteks menjalankan tugas mengawasi proses produk halal, boleh juga sih sesekali Bapak Ibu melihat apa namanya eh, proses eh, proses penyembelihan yang berlaku di usaha tersebut. Sehingga Bapak Ibu juga bisa menjadi pengawas untuk si supplier bahan baku ayam tadi ya gitu. Kenapa? Karena bahan baku ayam ini salah satu bahan baku yang memiliki titik kritis tinggi. Dan untuk dokumentasi sebetulnya itu lebih diperuntukkan kepada dokumentasi nanti si eh, pemilik usaha ayam sebetulnya gitu. Tapi ya, kalaupun Bapak Ibu ingin hakul yakin ya dengan ayam yang nanti akan disajikan dan benar-benar dipastikan penyembelihannya sesuai syariat Islam, karena ya beberapa tempat terutama ayam kadang apalagi kalau untuk jumlah banyak mereka itu sedikit ya banyak pelanggaran ya terkait penyembelihan sesuai syariat Islam. Boleh saja sih Bapak Ibu, saran kami. Jadi Bapak Ibu juga punya ilmu lebih mendalam ya dalam rangka memastikan bahan baku ayamnya itu dipastikan kehalalannya. Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan yang rese nih, Bapak Ibu ya. Dari Ibu Dewi Suci Amalia, dipersilakan Ibu Dewi untuk bisa mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih. Izin masuk, apakah suara saya terdengar? Ya, Mbak, Terdengar aman. Ibu. Nggih. Izin bertanya, Bu, untuk pengajuannya sendiri, kalau SPPG itu lebih baiknya apakah melalui mitra atau kepala SPPG atau gimana ya, Bu? Terus juga tadi kan juga dijelaskan untuk kalau SPPG itu produk yang diajukan berupa menu. Nah, untuk menu ini apakah keseluruhan itu em, keseluruhan dari menu yang diolah di SPPG itu atau cuman perwakilannya saja? Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Mohon izin Bu Dewi ya. Eh, Mungkin kalau terkait perizinan ini ya ini perlu di cross check juga ya dengan apa namanya kebijakan dari BGN bagaimana Bu. Karena ya bagaimanapun juga kami kan harus selaras ya dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BGN. Apakah ya kalau menurut kami ini yang mengikuti dengan izin operasionalnya. Nah, dan kemudian dilihat dari manajemennya. Apakah manajemennya itu memang yang nanti akan diberlakukan manajemen dalam yayasan dan yayasan kan yayasan punya beberapa SPPG ya, kadang ada yang begitu. Nah, manajemennya yang ditetapkan itu apakah cukup satu manajemen under yayasan, jadi nanti Bapak Ibu yang ada di SPPG jadi tim manajemen halalnya atau memang dari yayasan menetapkan setiap SPPG ini punya manajemen masing-masing. Jadi terikatnya ke manajemennya si Bapak Ibu sekalian. Dan ini akan memudahkan tadi ya penetapan penetapan penyelih halal tersebut gitu ya. Dan kalaupun misalnya iya, yayasan atau mitra ya. Iya, dilihatnya dari situ. Nah, kenapa harus terikat dalam satu manajemen? Karena ya kembali lagi ya, yang namanya eh, menjalani standar
itu harus dilakukan oleh satu manajemen. Jadi ya saya kembali tadi ini tergantung apakah yayasannya itu menerapkan ada manajemen yang berbeda per SPPG atau si yayasan itu menerapkan satu manajemen di yayasan, tapi nanti ada apa cabangnya masing-masing gitu. Nah, nanti terikat juga dalam penetapan penyelia halalnya. Kalau misalnya eh, masing-masing SPPG satu manajemen, berarti nanti setiap SPPG itu wajib ada penyelia halal. Tapi kalau misalnya dia melingkupi yayasan ya, yayasan satu manajemen yang akan diberlakukan ke semua SPPG sama, tapi nanti kalau konteksnya seperti itu, setiap SPPG itu setidaknya wajib ada ya ada PIC khusus ya ya baiknya ada penyelia halal di masing satu-satu SPPG. Mungkin itu Bu Dewi. Dewi, apakah ada feedback Ibu? Ini untuk terkait kalau misalkan yang ada penyelia halalnya dari SPPG-nya masing-masing, Bu, untuk pengajuannya tadi berupa produk menu kan berarti, Bu? Oh ya, iya, Iya. iya. Itu Nah, gimana untuk eh, menunya? Nah, tapi ya memang saat ini untuk pengajuan sertifikat halal per SPPG, jadinya satu SPPG itu punya satu sertifikat halal ya. Dan satu sertifikat halal itu ini terkait tadi juga ada pertanyaan di chat, semua menu didaftarkan. Tapi menu yang diproduksi ya, menu yang diproduksi. Jadi kalau untuk menu-menu misalnya kayak air mineral ataupun apa namanya susu dalam kemasan itu nggak perlu dimasukkan. Dan kemudian bisa saja nanti produknya itu karena semua menu ini kan tiap hari berganti ya dan punya banyak menu yang banyak ya. Ini bisa aja dilakukan grouping misalnya grouping menu sayurnya itu apa aja, tapi tetap walaupun dibuat grouping, bahan-bahan yang digunakan itu harus dilampirkan semua gitu. Kenapa ini ya supaya memudahkan tadi Bapak Ibu mending lebih baik menyampaikan secara detail di awal gitu kan ya, supaya ya nggak terlalu banyak nanti pengembangan-pengembangan gitu. Karena ketika Bapak Ibu melakukan pengajuan sertifikat halal itu, kan nanti akan terlampir nih semua menunya. Nah, semua menu ini yang nanti akan diverifikasi sih gitu, keberadaannya benar atau tidak. Oh ya, saya mungkin terkait konteks tadi ya, terkait ayam. Bapak Ibu mohon pastikan sertifikat halal untuk ayam itu sertifikat halalnya ini berasal dari skema reguler ya karena kami menemukan beberapa kasus sertifikat halal untuk ayam ini dari metode self declare karena untuk pemotongan ayam itu tidak bisa melalui skema self declare. Mungkin untuk memudahkannya adalah ketika Bapak Ibu misalnya sudah diberikan sertifikat halal ya dari supplier ayamnya, kan ada nomor ketetapan halal. Nah, kalau untuk self declare itu kodenya KFSD, Komite Fatwa Self Declare. Jadi disingkat KFSD. Nah, tapi kalau selain itu berarti benar reguler. Dan ya memang sebetulnya kalau Bapak Ibu nanti ingin memastikan ya selain tadi kan pertanyaannya perlu dokumentasi atau enggak untuk meyakinkan auditor selain oh, oke saya supplier ayamnya sudah bersertifikat halal, kemudian saya juga punya nih dokumentasi saya pernah lihat langsung penyembelihannya ini memang benar disembelih gitu kan ya. Itu boleh juga untuk apa meyakinkan auditor pada saat audit di lapangan. Oke, baik Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Jarti Diana. Kepada Ibu Jarti Diana, dipersilakan untuk bisa mengajukan pertanyaan Ibu. Selamat pagi, ini suara saya kedengaran nggak? Ya, terdengar. Ini ada pertanyaan saya Bu mengenai personil ini mengenai penyelia halal ini. Berarti penyelia halal ini wajib Muslim kan ya? Ya. Nah,
Ini sedikit pertanyaan kan seperti di lokasi tempat saya saat ini kan cuma sendiri Muslim, tapi ada beberapa KSPPG itu, apalagi yang lebih terpencil lagi, itu mayoritas itu Kristen, bahkan tidak ada yang Muslim. Nah, bagaimana cara kita umpama menyikapi masalah tersebut? Oke, Bapak di wilayah mana ya? Di Boleh. Nias Utara, Oh, Nias. Berarti Bapak saat ini memang bertugas di situ, iya di Nias SPPG. Utaranya. Jadi ada beberapa kan kayak tempat saya ini kan nanti ada tiga tiga T-nya kan masuk ke pedalamannya lagi, dan itu benar-benar Ya. kayak bahan-bahannya tadi kalau diambil dari kota itu tidak memungkinkan untuk lokasinya terlalu jauh. Jadi ini sih bukan di tempat saya. Kalau tempat saya memang suppliernya udah halal, udah jelas. Cuma kan untuk teman-teman SPPG lain, maksudnya saya tidak tahu apakah mereka menyuarakan ini atau tidak. Cuma kan termasuk setidaknya kalau kita tahu kan bisa kita sampaikan. Ya, 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 betul, betul. Begitu. eh ini ya memang sebetulnya kalau untuk konteks seperti itu, eh apa namanya, bisa difasilitasi oleh pihak lain ya. Tapi lagi-lagi ketika fasilitasi pihak lain, eh tapi difasilitasi pihak lain, tapi tetap saja itu harus ditetapkan dari SPPG-nya ya Pak ya, karena sesuai dengan ketentuan tadi penyelia halal itu pertama wajib Muslim, tapi kalau untuk UMK ataupun dengan kondisi-kondisi tertentu tersebut dapat difasilitasi pihak lain, tapi tetap harus ada penetapan sebagai penyelia halalnya. Nah, ketika itu difasilitasi pihak lain, tetap saja harus memenuhi persyaratan tadi. Si penyelia halalnya itu wajib mengantongi sertifikat pelatihan. Ini memang beberapa dinas, tapi dinasnya juga di minoritas ya. Ya mungkin ada beberapa dinas yang menyediakan tenaga sebagai fasilitas penyelia halal. Jadi ya kami memang belum punya dokumentasi penyelia halal yang dapat memfasilitasi, tapi beberapa pendamping ya Pak ya, mungkin ada beberapa pendamping proses produk halal di lingkungan tersebut, ada yang sudah mengantongi sertifikat pelatihan penyelia halal, bisa juga untuk membantu proses tersebut. Tapi lagi-lagi dia harus diberikan kewenangan dalam bertanggung jawab terhadap proses produk halal, dan kemudian juga SPPG-nya juga memang karena tadi ya selain diberikan kewenangan, SPPG-nya tersebut harus mampu menyampaikan informasi yang jelas dan jujur gitu. Karena kembali lagi penyelia halal itu punya peran untuk bertanggung jawab terhadap proses produk halal, dan dia harus memahami seluruh proses bisnis yang ada di lingkungan SPPG. Dan kemudian poin pentingnya lagi, kalaupun misalnya karyawannya itu banyak non-Muslim, tetap seorang penyelia halal tersebut memiliki kewajiban untuk menyosialisasikan standar halal ini gitu ke semua pegawai walaupun dia non-Muslim. Kenapa? Kita balik lagi ya, ketika bersertifikat halal maka SPPG-nya itu memang keseluruhan bahkan sampai dengan pegawainya pun harus memiliki komitmen menjaga proses produk halal terus berlangsung. Ini itu sih Pak yang bisa kami sampaikan. Bu Jarti, apakah ada feedback? Halo, Ibu Jarti. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaan dari Ibu Jarti. Ibu Nurgina, saya izin untuk beralih ke chat yang di chat lagi ya, Ibu. Pertanyaan dari Ibu Dita Lara. Yang pertanyaan adalah, Bu, setelah kami memenuhi semua kualifikasi kelulusan dan sertifikat penyelia halal diterbitkan, kira-kira apa kasus yang paling sering bikin sertifikat halal dicabut oleh BPJPH, dan biar kami yang baru jadi penyelia bisa lebih waspada dari awal? Silakan Ibu. Oke. Mungkin kita lihat ke ketentuan dalam regulasi ya. Kembali lagi tadi ke kewajiban. Nah, sertifikat halal dicabut itu karena
kebanyakan ya tidak menjalankan kewajiban pelaku usaha tadi yang saya sampaikan. Apakah dari kewajiban sebelum mendaftarkan sertifikat halal atau kewajiban setelah mendapatkan sertifikat halal. Dan kalau melihat konteks yang paling banyak adalah ketika sanksi tersebut didapatkan ketika pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal. Jadi ada banyak kayak penyelih halalnya tidak berperan. Jadi memang kebanyakan penyelih halalnya itu berperan hanya untuk administrasi awal aja dalam rangka mendapatkan sertifikat halal. Padahal ya penyelih halal itu punya tanggung jawab ya dari awal sampai akhir sampai dengan tetap berlangsung selama pelaku usaha itu mendapatkan sertifikat halal. Di situlah penyelih halal pun terus melakukan perannya. Jadi mengapa saya tekankan penyelih halal itu memang memiliki ya dunia akhirat lah tanggung jawabnya. Dan kemudian selain itu kenapa menekankan tadi selain keberadaan penyelia halal, yang kedua yang tadi banyak yang dicabut itu karena faktor tidak menjaga kehalalan produk gitu. Nah, ya beberapa hal yang memang kami cabut, tapi lagi-lagi karena penyelih halalnya itu nggak tahu perannya. Ya beberapa kasus nih di tahun sebelumnya yang pernah kami tangani. Jadi ketika ditanya nih penyelih halalnya tahu SJPH atau tidak, perannya apa, bahkan perannya saja dia tidak tahu. Padahal sudah melakukan pelatihan gitu. Oleh karena itu ya saya tekankan Bapak Ibu, kan Bapak Ibu nih sekarang sudah diberi fasilitasi ya untuk menjadi sebagai penyelia halal. Ini insya Allah nih jadi lahan ibadah kita semua ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu berperan sebagai penyelia halal, tolong ikuti dengan baik karena ya tanggung jawabnya itu beneran tanggung jawab nggak hanya di sini nih di dunia gitu supaya nggak sertifikat halalnya nanti dicabut, tapi nanti insya Allah buat jadi perbekalan kita ibadah nanti buat nanti ke depan jadi pahala baik. Ini itu sih Bu, kenapa yang paling banyak dicabut faktornya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang resen lagi, Bu. Dari Ibu Sinta Dewi. Silakan kepada Ibu Sinta Dewi untuk bisa mengajukan pertanyaan. Baik, Ibu, terima kasih. Sebelumnya izin bertanya, Ibu, apakah beras juga itu Bu wajib memiliki sertifikat halal? Terus bagaimana ya Bu cara kita memastikan bahwa beras yang kita beli itu telah dinyatakan halal? Terus bagaimana cara mengecek keaslian dan keabsahan sertifikat halal pada suatu merek beras tersebut, Bu? Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Sinta. Iya nih, kami banyak banget nih sekarang beras. Oke. Beras itu sebetulnya kalau misalnya kan kita tahu ya beras itu sebetulnya kondisinya alami ya, alami. Nah, ketika beras itu memang sifatnya memang hanya diolah secara fisik ya, secara fisik itu dari mulai gabah, kemudian dia dihilangkan kulit ari-arinya jadi beras tanpa penambahan apapun ya. Misalnya ibu ngambil dari petani langsung nih gitu, produsen petani langsung. Ini karena kan kita harus mengutamakan bahan baku lokal ya. Ngambil langsung dari petani sebetulnya itu nggak wajib sertifikat halal. Dan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Dengan catatan tadi ya Bu ya, hanya diolah secara fisik gitu. Tapi kalau beras itu sudah sifatnya memang dijual belikan dan diperdagangkan oleh satu produsen itu dengan skala industri. Oleh karena itu dia tambah nih supaya si beras ini punya nilai nutrisi kan suka ada ditambah vitamin ataupun ada perasa, pemutih kan kadang ada melalui proses seperti itu ya untuk beras-beras yang sifatnya industri atau pabrikan. Nah, itu yang memang wajib sertifikat halal. Mungkin itu yang perlu kami tekankan dan eh,
kebanyakan dia memang sudah dikemas ya karena udah skala industri ya, dia sudah dikemas dan kemudian ini mungkin terkait dengan cek keaslian. Nah, pastikan ketika memang dia sudah dikemas dan dia sudah ada label halal dan kemudian tertera ada nomor sertifikat halalnya, Bapak Ibu bisa tadi cek ke website kami bpjph.halal.go.id. Mungkin paling mudah itu tadi kan saya berikan kalau untuk minyak goreng dengan mohon maaf menyebut nama merek tadi Vilma, saya lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan nama pelaku usahanya ya. Nah, kalau untuk ini untuk mengecek keasliannya karena dia sudah mencantumkan nomor sertifikat, ada baiknya Ibu langsung aja nomor sertifikat halalnya yang di search dalam kolom apa pencarian produk halal. Itu akan jauh lebih memudahkan untuk memastikan dia, oh ini memang benar adanya. Jadi untuk beras itu ya Bu ya. Ini karena kami memang banyak ada ajuan ya untuk beras. Tapi ya kuncinya ketika dia dari petani langsung, ketika dia nggak punya sertifikat halal, sebetulnya itu dia saat ini dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Ya, mungkin kalau dari petani juga kemasannya juga kemasan beda dengan yang industri ya, Bu ya. Gitu kan. Dia kadang hanya karung aja, kok nggak hanya ya karung ya biasanya karung besar kayak gitu tanpa ada label apapun. Mungkin itu Bu pembedanya. Baik Ibu, terima kasih. Baik. Oke, baik, kita Mungkin masih ada bahkannya waktu. sedikit juga ya. Ini sekalian juga mungkin selain beras, ikan segar ya. Ini ikan segar, kami menemukan beberapa ikan segar ya. Ikan segar di sertifikat halal. Padahal kita tahu ikan segar ya dalam bentuk ikan segar tanpa pengolahan apapun. Intinya ya, ketika dalam bentuk segar, dia tidak mengalami pengolahan apapun, itu bisa dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Jadi dia masuknya istilahnya kami menyebutnya ini bahan positif list. Jadi tidak perlu dibuktikan yang sertifikat halal. Oke, baik, Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kurang lebih masih ada waktu 10 menit, Ibu. Kepada Ibu Serina Pasaribu, dipersilakan untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum Ibu dan moderator. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya, apakah sertifikat penyalihan halal ini terhubung dengan sertifikat layanan higienis sanitasi? Karena yang dimana itu kalau saya lihat di sini sangat terhubung dan kan ada beberapa yang Ibu bilang ikan dan apa itu terkait. Dan jika dapat dari ikan dia tidak higienis, maka penyalihan halalnya itu bagaimana Ibu? Untuk menanggapi produk-produk atau bahan-bahan lokal yang masuk ke dapur tersebut, Ibu. Oke. Oke, ya ini emang Bapak Ibu ketika berperan dari SPPG emang benar-benar memastikan sebetulnya lebih ini ya menjalankan ini nih menjalankan ayat Quran memastikan halalan thayyiban ya. Oke, terkait toyib ini memang ada hubungannya ya, ya terkait tadi ya halalan toyiban. Tapi ya halalan toyiban ini dilakukan oleh dua institusi yang berbeda. Kalau kami di BPJPH terkait halal, konteks halalnya aja. Kalau untuk toyib nanti di Dinas Kesehatan ya Bu ya, gitu. Nah, ya walaupun dokumennya masing-masing, tapi ya mungkin Bapak Ibu yang lebih paham ya, saya butuh ilmunya nih justru dari Bapak Ibu nih yang menjalankan SHS. Ini bisa jadi kan semuanya juga tetap melalui proses beberapa dokumentasi ya. Dokumentasi dari bahan yang digunakan, prosesnya bagaimana, seperti itu kan ya. Nah, tapi kalau untuk konteks halal, seperti yang tadi saya sampaikan, Bu, kalaupun misalnya tadi ikannya itu nggak wajib sertifikat halal, tapi Ibu ingin memastikan bahwasanya ikan itu memang berasal dari
Ya, sebetulnya halal pun memperhatikan konteks tadi hygiene sanitasi. Nanti Bapak Ibu silakan dalami kembali terkait sistem jaminan produk halal. Jadi kami pun mempersyaratkan bahwasanya setiap bahan, bukan hanya bahan ya, lokasi, tempat, alat yang digunakan, dan kemudian tadi bahan juga ya harus berasal yang dari lingkungan yang dipastikan hygiene sanitasinya. Jadi pasti ada keterkaitan dan keterhubungan Bu gitu. Tapi ya untuk sertifikat halal kami fokus tadi kehalalan produknya, pembuktiannya bagaimana, dan tapi tidak melepaskan faktor hygiene sanitasi dari bahan dan juga tadi lokasi tempat alat yang digunakan. Ya, bahkan di manual sistem jaminan produk halal pun, tapi kalau untuk catering jarang menggunakan ini ya, bahan-bahan kimia pengawet gitu enggak ya, karena makanan dikonsumsi yang cepat ya. Dalam sistem jaminan produk halal kami perlu dipastikan ketika misalnya Bapak Ibu menggunakan bahan tambahan pangan itu juga harus dipastikan sesuai ketentuan. Ketentuannya di sini adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPOM ya. Jadi ada bahan-bahan yang memang tidak diperkenankan untuk pangan dikonsumsi oleh manusia dan kemudian juga tidak boleh menggunakan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan manusia. Ini itu Bu Serina. Baik, Bu, terima kasih. Oke, Bu Serina ada feedback Ibu? Ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Serina atas pertanyaannya. Ibu kita beralih satu dulu Bu dari kolom chat dari Ibu Intan Puspitaningrum. Ibu izin bertanya, kan kalau SPPG menggunakan foto menu untuk dokumentasi produk, sedangkan satu menu terdiri dari beberapa masakan yang menjadi beberapa produk. Apakah yang dicantumkan hanya satu masakan atau satu produk itu? Satu masakan, satu produk. Jadi gimana nih, Mbak? Per menu sih Jadi kalau untuk ini. iya dari Ibu Intan Puspitaningrum. Mungkin ini Bu, Oh ya. jadi kan ada menu yang memang di Ompreng MB gitu ada beberapa menu Ibu. Jadi yang di foto itu menu dalam satu ompreng ya. ya mungkin seperti itu. Ya. Yang diajukan itu per menunya. Tapi kan menu dalam satu ompreng itu kan berganti-ganti ya. Setiap harinya ya. Ya kan Bapak Ibu? Ini mungkin saya perlu klarifikasi ya apa konfirmasi dari Bapak Ibu. Nah, yang diajukan itu persatuan menunya itu bukan menu satu ompreng sih, kecuali menu satu omprengnya itu udah fix nih. Fix akan terus menerus seperti itu gitu ya. Mungkin kalau saya menggambarkan kayak menu di mana di resto ya, di resto itu kan ada fix ya, paket A isinya apa aja, paket B ini ya apa aja. Nah tapi kan kalau untuk di SPPG ini satu ompreng per hari ini bahkan tiap minggu bisa berbeda-beda kan. Ya kalau misalnya berbeda-beda, menu yang ditampilkan itu bukan menu per satu ompreng. Jadi per apa namanya istilahnya persatuannya, misalnya sayur sayur atau misalnya apa eh, ikan ikan asin manis, kemudian ya mungkin produk protein banyak kayak ikan asin manis, telur balado, rendang daging. Nah, seperti itu sih gitu. Jadi bukan satu ompreng gitu. Oke, baik Ibu. Kita masih ada waktu 3 menit kepada Ibu Fetty Nurpatifah dipersilakan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Mohon izin bertanya ya Ibu, untuk seperti ayam pilet, ikan pilet itu bagaimana Bu? Dan itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu ompreng ya Bu. Mengenai ompreng itu kan ada isu ya
mengandung ini babi, minyak babi, bagaimana Bu untuk ininya? Ah, kalau itu sudah clear sepertinya ya, tapi untuk ompreng juga kami sudah mengantongi beberapa ompreng yang sudah bersertifikat halal, Bu. Jadi ya memang ada baiknya memilih ompreng yang sudah bersertifikat halal. Jadi kalaupun misalnya nanti ada temuan ya terhadap si ompreng tersebut walaupun bersertifikat halal, ini mungkin menyangkut pertanyaan tadi ya. Dan itu jadi temuan ya temuannya bukan ke SPPG Ibu tapi ke produsen omprengnya Ya. gitu. Tapi Nah, udah banyak sih kami mohon maaf, terima. apakah kita apa supaya biar enak kita harus cara pembersihannya atau gimana ya Pak Bu melakukan pembersihan kayak untuk membersihkan dari eh, najis yang paling berat apa seperti Ah itu? ya. Nah, em, kalau untuk dalam manual sistem jaminan produk halal ya terkait bahan tadi ya bahan juga Bapak Ibu harus memastikan bahan pencucian nanti dimasukkan Bu salah satu faktor di manual SJPH di daftar bahan selain bahan baku tadi ya untuk kebutuhan menu ada juga yang perlu dimasukkan dalam daftar bahan itu adalah kemasan yang digunakan berarti omprengnya. Nah, ya memang lebih baik diutamakan ompreng yang sudah bersertifikat halal itu untuk memastikan ya apa istilahnya memastikan bahwasanya si ompreng yang digunakan bahan kemasan yang digunakan itu udah bersertifikat halal. Jadi ini sebagai bagian tanggung jawab kita ya Bapak Ibu sebagai penyelenggaraan halal dan kemudian ke pembersih pencuci cleaning agent istilahnya pembersih pencuci yang digunakan juga ya memang diwajibkan untuk menggunakan eh, bahan pencuci yang sudah bersertifikat halal itu nanti dimasukkan. Nah, untuk memastikan tadi terkait proses pencucian tadi untuk menghilangkan najis, ini juga menjadi bagian yang perlu dimasukkan dalam manual SJPH prosedur Bu pencucian. Pencucian apa namanya? Bisa saja Ibu ada prosedur kayak pencucian kemasan yang digunakan. Nah, ini untuk memastikan tadi Bu bahwasanya ompreng yang digunakan itu terjaga hygiene sanitasinya juga kan ya bersih bersih dari najis dan terjaga hygiene sanitasinya. Ya, Terima kasih Bu. mudah-mudahan ya siap Ibu Feti. Ya, terima kasih. Oke, baik Ibu, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan dari Bu Fetri tadi menjadi pertanyaan terakhir Ibu, dan mungkin izin Ibu kan masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat yang belum terjawab, mungkin saya izin rekap, nantinya saya sampaikan ke Ibu lewat Siap, narahubung kami ya Bu ya. siap, siap, siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah mengajukan pertanyaannya. Kepada Ibu Nurgina dipersilakan untuk bisa memberikan closing statement-nya. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini mudah-mudahan tidak eh, tidak hanya menjadi akhir kita ya ketemu nanti mungkin saya akan melihat pengajuan dari Bapak Ibu pengajuan dari SPPG Bapak Ibu dan yang sudah dikejar dan ya mungkin saya ingin menekankan kembali mohon Bapak Ibu karena ini sesi paling pertama dari pelatihan ini ikuti dengan baik pelatihan penyelidik halal ini. Kenapa? Karena ya Bapak Ibu ini akan jadi memiliki peran kunci dalam SPPG karena peran Ibu ya sangat berkelanjutan tidak hanya nanti pada saat pengajuan sertifikat halal, tapi nanti juga pada saat nanti Bapak Ibu ketemu pengawas jaminan produk halal, Bapak Ibu harus mempertanggungjawabkan tentang tugas dan perannya masing-masing. Jadi tolong pahami dengan baik tentang sistem jaminan produk halal dan harapan kami langkah Bapak Ibu hari ini bisa menjadi langkah baik dan memberikan manfaat. Manfaat tidak hanya untuk diri sendiri ataupun SPPG dan insya Allah menjadi manfaat yang baik untuk masyarakat yang terdampak ya yang mendapatkan MBG ini dan insya Allah menjadi amalan yang baik Bapak Ibu di akhirat nanti. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian tetap semangat dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berperan dengan baik di lingkungan SPPG masing-masing. Baik, terima kasih banyak Bu Nurgina atas closing statement-nya. Dipersilakan Ibu Gina jika memang ada keperluan bisa untuk meninggalkan ruang Zoom. Oke, terima kasih. Mohon izin ya Bapak Ibu semua. Semangat. Assalamualaikum.